Jadi masalahnya sekarang mengenai soal koperasi. Terus koperasi jelas itu adalah merupakan suatu tugas yang dipercayakan kepada kita dalam rangka membangun ekonomi itu. Kita telah membangun daripada koperasi sejauh mungkin itu, menghimpun daripada potensi yang dimiliki daripada rakyat. Justru yang kecil itu kalau kita himpun bersama akan menjadi potensi yang kuat pula. Karena ada sasaran yang jangka pendek yang akan dicapai oleh Orde Baru pada waktu itu adalah cukupnya pangan, cukupnya sandang, cukupnya papan. Lantas pendidikan dan lapangan kerja sesuai dengan kemampuan daripada ekonomi. Karena itu lantas sekarang dengan sendirinya lantas kesejahteraan daripada rakyat Indonesia. Sebagian besar dari rakyat Indonesia itu adalah rakyat di desa, tinggal di desa, rakyat petani itu. Dan kemakmuran dengan sendirinya juga kalau dipetui daripada pangannya. Oleh karena itulah daripada mencukupi pangan itu menjadi prioritas yang pertama. Ini hanya bisa dilaksanakan dengan mengarahkan segala potensi yang dimiliki oleh rakyat yang tinggal di desa. Tentunya rakyat di desa adalah memang keadaannya memang sangat memprihatinkan. Sebagai satu misal dan gambaran, tadi untuk dapat memberikan penjelasan kenapa ada orang mengatakan ini pemerintah seolah itu hanya memikirkan KUD, koperasi unit saja. Apa ada alasannya sebetulnya? Kenapa kita prioritaskan? Tapi dalam rangka memprioritaskan KUD bukan berarti lantas melupakan daripada koperasi primer non KUD. Tidak. Tapi yang diutamakan pada waktu itu adalah koperasi unit desa. Apa sebabnya? Ya tadi dalam satu mengenai mencukupi kebutuhan pangan. Ini hanya bisa dilakukan dengan pembangunan pertanian, dengan mengerahkan daripada kemampuan yang ada pada rakyat. Sedang rakyat kita pada waktu itu terus terang aja daripada angka-angka yang memang ada, bahasanya pada permulaan daripada pembangunan 5 tahun pertama, rakyat kita petani yang tinggal di desa, terutama daripada petani kita yang jumlahnya kurang lebih 18.750.000 daripada petani penggarap sawah, itulah 11 juta daripada rakyat kita itu memiliki tanah di bawah setengah hektar. Di antaranya daripada 11 itu memiliki tanah di bawah daripada 6 juta rakyat memiliki tanah di bawah daripada seperempat hektar. Seperempat hektar itu kan ukuran dari 50 kali 50 sebagai sumber penghidupannya, bagaimana bisa cukup? Kan itu harus kita mencari terobosan dengan menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan produksi per hektar, sehingga produksi akan naik. Kalau produksinya naik, pendapatan daripada petani dengan akan naik, lantas kebutuhan nasional daripada beras akan dicukupi. Yang tadinya adalah biasa kita mengimport, kemudian bisa diatasi. Itulah sebabnya kita dahulukan daripada pembentukan koperasi dengan membentuk koperasi unit desa, menggabungkan daripada beberapa desa, karena desa administratif belum tentu mempunyai kekuatan ekonomi, tapi kita gabungkan beberapa desa menjadi unit ekonomi. Disitulah kita bentuk daripada koperasi unit desa tersebut. Karena masalahnya dalam rangka pengeterapan teknologi, rakyat yang lahannya sempit, kemudian untuk meningkatkan produksi dengan usaha yang kita namakan intensifikasi dengan panca usaha, menggunakan bibit unggul, kemudian pupuk, obat-obatan, irigasi dan cara tanam yang baik, ternyata memang bisa menaikkan produksi per hektar. Dengan cara tradisional maksimum hanya 2 ton tiap hektar. Tapi kemudian lantas mempergunakan intensifikasi dengan panca usaha tadi, dengan dikerjakan tiap-tiap orang bisa double menjadi 4 ton. Kemudian secara kelompok dan kemudian lebih terpadu bisa double lagi menjadi 8 ton. Yang akhir-akhir ini kemudian kita tingkatkan lagi dengan merubah caranya daripada penggunaan pupuk urea yang biasanya dengan curah, kemudian kita rubah untuk menjadi tablet, bisa menghemat pupuknya dan tambah daripada produksinya. Karena bisa menghemat 20%, karena kalau dengan curah itu ya
disebarkan demikian dengan sebelumnya masuk tanah itu sudah terbawa air. Kemudian lantas karena angin besar nyangsang pada pohon-pohon. Ini 20%. Sehingga dengan tablet tersebut bisa menghemat 20% daripada biaya, produksinya bisa naik 10%. Nah, tentu menguntungkan antara lain. Dengan demikian mutlak itu diperlukan, sedangkan rakyat tidak mempunyai kemampuan apa-apa untuk membeli sarana produksi, apakah membeli pupuknya, membeli obat-obatan, bibit itu tidak punya. Jadi yang demikian memang harus segera pemerintah berusaha melewati bimas bimbingan massa disediakan daripada semuanya. Apakah itu menaik kreditnya untuk memungkinkan dia membeli daripada sarana produksi, maupun juga mengenai penyaluran sarana produksi, dan setelah produksi berhasil kemudian menampung daripada produksi dalam rangka processing sama marketing. Nah, unsur-unsur itu memang diperlukan, karena itulah perlu dibentuk koperasi unit desa yang ada 3 daripada unsur-unsur semuanya itu. Dan ternyata bahwasanya walaupun seluruhnya itu adalah belum sempurna, ternyata memang bisa membuktikan itu Indonesia yang tadinya merupakan pengimpor beras yang terbesar di dunia tahun 84 itu bisa swasembada. Walaupun makan waktu berapa? Dari tahun 68 sampai kepada 84 baru bisa swasembada beras. Nah, sekarang tinggal mempertahankan. Ini kan satu bukti bahwa saya melewati intensifikasi dengan sistem penyaluran, melewati organisasi daripada koperasi unit desa, terus koperasinya bisa berhasil swasembada secara nasional, dan juga bisa menaikkan pendapatan daripada petani-petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu. Walaupun demikian ternyata memang ya belum bisa berkembang dengan baik gitu. Misalnya ada gangguan pada waktu itu karena untuk membeli sarana produksi harus membeli uang kita berikan kredit pinjaman, ada yang tidak kembali dan lain sebagainya. Tapi secara total kalau kita lihat hasilnya secara nasional ya seimbang lah itu. Karena swasembada sama pendapatan daripada petani naik. Pendapatan petani daripada naik berarti daya beli daripada petani naik. Berarti produk-produk lainnya di luar daripada petani ada yang membeli daripada semuanya. Inilah antara lain kenapa daripada pemerintah terlalu KUD sentris hanya KUD saja yang diperhatikan, karena memang mutlak dalam rangka mencukupi kebutuhan daripada pangan. Sebab memang pada waktu yang lampau itu kalau dan sampai sekarang saya kira demikian, begitu pangan isi perut daripada rakyat terlambat datangnya, bukan karena produksi, terlambat datangnya distribusi saja, sudah mempengaruhi daripada harga, berarti inflasi dan naik, mempengaruhi daripada harga-harga lainnya, berarti lantas sekarang ekonomi kita terganggu. Karena itu ingin saya jelaskan bahwa ini benar-benar itu merupakan suatu perjuangan yang tidak ringan. Sejak mulai lahirnya Orde Baru, kemudian secara bertahap bisa menghasilkan daripada produksi beras yang cukup, menaikkan daripada pendapatan petani. Setelah kemudian kita bisa sampai sekarang barangkali jumlah KUD itu sudah meliputi 8.873 KUD dari beras. 8.873 KUD. Itu saja yang mandiri baru separuhnya, baru 4.934. Berarti masih 3.939 belum mandiri. Ini merupakan tantangan yang tidak ringan, yang terus-menerus harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya. Tapi sebenarnya, seperti saya katakan, sebetulnya ya bukan KUD sentris, yang jumlahnya hanya 8.873 tadi. Dengan koperasi-koperasi non KUD ternyata juga berkembang dengan baik. Misalnya jumlah daripada koperasi yang diberatkan bersimpan pinjam itu jumlahnya melebihi daripada KUD, kurang lebih sudah 15.756. Itu daripada koperasi yang memelihara, memperhatikan atau mengurusi mengenai soal simpan pinjam saja. Kemudian lantas koperasi non KUD lainnya, dan koperasi primer lainnya itu juga lebih banyak, kurang lebih sudah 188 itu koperasi primer. Itu belum mengenai koperasi yang kemudian ada di pegawai negeri, angkatan bersenjata, kemudian sampai kepada
pemuda dan sebagainya sampai kepada pesantren. Ini pun juga baru ada berapa itu yang bisa dibangun, antara 7.000 lebih, baru 344 daripada pesantren yang kemudian membangun daripada koperasi. Tapi sudah dimulai itu. Jadi dengan demikian sebetulnya juga nggak benar kalau pemerintah itu hanya memikirkan KUD saja. Oh, nyatanya jumlahnya non KUD lebih banyak daripada semuanya. Hanya memang keseluruhannya itu belum bisa berkembang dengan baik. Inilah tantangan. Apa sebabnya? Sumber daya manusia yang belum sesuai dengan kebutuhan daripada pengembangan koperasi itu, baik mengenai pengurusannya maupun juga mengenai manajer daripada koperasi tersebut. Nah, ini perlukan daripada pendidikan. Jadi kalau kita melihat bahwasanya jumlah koperasi yang memang menurut sesuai dengan Undang-Undang Dasar harus kita tonjolkan, itu dengan sendirinya masih banyak diperlukan tenaga ahli, pengurus atas dasar pengertian kesadaran, tapi manajer koperasi teknis itu harus betul-betul bisa menguasai, mengelola daripada koperasi tersebut. Ini yang tentunya pendidikan latihan itu adalah sangat diperlukan, dan mudah-mudahan saudara pun juga akan bisa. Kemudian dan masalah nanti ada kekhawatiran biasanya ini koperasi itu sebagai penguasa ada koperasi primer, kemudian lantas sekundernya apakah puskut maupun inkutnya dengan sini belum berjalan dengan baik. Tapi yang kita utamakan memang primernya itu harus betul-betul bisa berjalan. Tidak bisa menangani daripada perusahaan-perusahaan yang besar, yang memang kita harus berani mengoreksi diri, hati mawas diri. Memang tidak mampu kok akan mengurusi daripada yang besar. Karena hasilnya lebih baik kita belum mampu, kecil, memperkuat diri. Kalau bisa memperkuat diri dari berbagai koperasi, ya akan merupakan potensi yang besar. Akan bisa sama-sama kuatnya potensi yang dimiliki oleh yang besar-besar non koperasi tersebut, apakah oleh pemerintah, BUMN maupun juga daripada swasta. Tapi masalahnya tidak perlu khawatir bahwasanya ini seolah-olah sekarang yang besar dalam pembangunan ekonomi kok hanya swasta aja. Bagaimanapun juga swasta ini merupakan potensi, aset yang harus kita gunakan dalam rangka. Kalau tidak kita menunggu, ya kita sudah ketinggalan dengan negara-negara lain. Tapi jelas bahwasanya segala swasta tidak terlepas, apapun juga yang dilakukan oleh swasta harus kita arahkan dikuasai oleh negara sebesar-besar daripada kemampuan rakyat.